Sebuah cerita padang pasir zaman Rasulullah. Judulnya Janji Seorang Saudagar Muslim. Pada zaman Rasulullah, di kota Madinah terdapat sebuah perkampungan subur menghijau. Di tengah gersangnya padang pasir Arab yang tandus dan terik terbakar matahari sepanjang masa. Di tempat yang kemudian termasyhur dengan Nawahah ini, ada semacam kolam kecil yang airnya melimpah ruah serta bening, bersih, berkilauan. Maka tidaklah mengherankan bila tiap ada khalifah yang lewat di situ, tempat itu selalu ramai. Mereka mengambil air, baik untuk keperluan sendiri ataupun untuk unta-untanya. Perkampungan subur makmur yang ada wahanya tadi dikuasai oleh seorang khalifah yang termasuk paling kaya raya pada zamannya. Rumah khalifah ini cukup besar, bergaya mutakhir, dikelilingi oleh pertamanan yang teramat indah, mengundang pesona mata yang memandang. Walaupun tukang kebunnya sudah tua, namun pekerja khalifah ini sangat rajin dan tekun merawat bunga-bunganya itu. Pada suatu hari yang terik, seorang saudagar yang tak begitu kaya mampir di perkampungan milik khalifah ini. Untanya cuma seekor dan barang bawaannya pun tidak begitu banyak. Karena panasnya udara, saudagar tadi lantas turun dari untanya, menurunkan barang-barang miliknya, untuk selanjutnya membiarkan unta itu berkeliaran bebas mencari rembutan yang tersisa di sana-sini. Sedangkan saudagar tadi langsung minum, mengambil air wudhu, sembahyang dan melepaskan lelah. Air kolam yang sejuk membuat saudagar yang kelesuan itu tertidur puas beberapa lama. Tetapi begitu terbangun, saudagar itu terkejut sekali. Untanya tidak kelihatan lagi. Maka ia pun bangkit, matanya jelalatan dan kemari mencari jejak unta kesayangannya. Saudagar itu terus berjalan, tak terasa sampai ke tempat kediaman khalifah. Dekat kebun kurma milik khalifah, saudagar itu ditemui oleh si tukang kebun tua. "Apa tuan orang yang memiliki unta ini?" katanya sambil menunjuk ke suatu arah tempat tergeletak seekor unta yang sudah tak bernyawa lagi. "Hai," ujar saudagar itu terperanjat, "itu untaku. Siapa yang membunuhnya?" Tukang kebun itu tak menjawab. Diam, merunduk, tubuhnya mematung, dadanya bergetar. Dengan terbata-bata dikisahkanlah olehnya bahwa unta tadi memakan bunga milik khalifah. Sebab marah, si tukang kebun lantas mengambil alat pemukul untuk menghantam unta itu. Malang bagi si unta. Pukulan tukang kebun membuatnya mati seketika itu juga. "Maafkanlah hamba, tuan saudagar," pinta tukang kebun itu menghibah. "Hai, gila!" bentak saudagar itu marah-marah. "Harta kebanggaanku hanya seekor unta. Sialan, sekarang sudah kau bunuh. Oh, sungguh celaka. Bagaimana aku bisa meneruskan perjalananku yang sangat jauh?" Saudagar tadi sungguh naik pitam. Ia mendekati untanya yang sudah jadi bangkai itu. Dielolosnya dengan cucuran air mata yang mengalir deras. Tukang kebun yang juga menangis tadi mengikutinya dari belakang. Karena geramnya, saudagar tadi mencekal pundak tukang kebun, kemudian menghajarnya dengan pukulan yang kuat dan dahsyat, sehingga si tukang kebun terkulai lemas. Hidungnya berdarah dan tubuhnya memar bekas tendangan si saudagar. Hajaran itu akhirnya mengakibatkan nyawa si tukang kebun terbang ke alam baka dengan merana. "Astagfirullahaladzim," seru saudagar tadi seakan mengutuk dirinya sendiri. Aku terlanjur membunuh sesama manusia. Ya Allah, aku tahu membunuh sesama umat Islam hukumnya adalah kematian juga. Di akhirat masuk neraka. Oh, aku telah berbuat dosa amat besar. Astagfirullah," sambung saudagar itu sambil menangis lagi. Dengan keringat yang bercucuran, saudagar itu langsung mengurus jenazah si tukang kebun. Tatkala ia menoleh, betapa terkejutnya ia. Seorang pemuda tanggung mengamatinya dari belakang. Pemuda itu ikut jongkok ke dekat mayat di tukang kebun. "Apa sebab kematian ini?" tanya pemuda itu kepada saudagar. Anda siapa?" "Aku adalah kerabat orang yang meninggal ini. Aku anaknya." "Oh,
Anda anaknya. Aku minta maaf padamu, wahai pemuda gagah, kata saudagar itu memelas. Dengan nada yang terputus, berkisarlah ia akan muasal peristiwa itu. Belum selesai bercerita, pemuda itu telah memukul si saudagar, mengeretnya ke tempat lain lalu menghajarnya, membuat si saudagar mengerang-erang kesakitan, hingga para tetangga datang berbondong-bondong menyaksikan apa yang telah terjadi. Yang datang duluan langsung melerainya. Persoalan ini akan kita hadapkan kepada khalifah, kata seorang yang ikut hadir di situ. Sekarang kita urus dulu jenazah ini, sambungnya. Jenazah itu langsung dibungkus kafan, disembayangkan, serta dimakamkan saja itu juga. Perkara langsung diserahkan kepada kepala kampung untuk diteruskan kepada khalifah. Perkara ini tidak sukar mengadilinya, agar khalifah tenang dan berwibawa. Jelas dalam Islam, siapa yang membunuh harus dibunuh. Inilah hukum kisos. Saat ini juga hukuman harus dilaksanakan. Bagaimana saudagar? Saudagar diam sejenak. Dia tampak seperti sedang merenungkan sesuatu. Maka setelah khalifah lama menunggu jawabannya darinya, berwajahlah dengan pelan. Hamba bersedia menjalaninya, Tuan Khalifah yang mulia. Hanya saja hamba mempunyai permintaan. Sebelum ajaran menyebut hamba, apakah hamba diperbolehkan pulang menengok serta pamitan kepada istri dan ketiga anak hamba? Lagi pula hamba perlu membagi harta waris serta membayar utang. Boleh. Saudagar, namun siapa orang yang akan kau tunjuk sebagai ganti selama kau pulang ke rumah? Saudagar yang masih asing di Madinah itu memang tak punya sahabat atau kenalan seorang pun di situ. Ia berdiri sambil mencari-cari, memandang dengan tajam kalau ada tetangga di sana di situ. Lama sekali ia mencari, tetap tiada membuahkan hasil. Ia sudah putus asa. Suasana di masjid itu benar-benar tegang. Hari Jumat seakan menjadi Jumat yang kelam. Mereka yang hadir tak ada yang bergerak dari tempat duduknya. Semua memandang ke saudagar tadi dengan perasaan iba yang menggunung. Dalam keadaan tak menentu, begitu tiba-tiba muncul orang tua yang rambutnya sudah hampir memutih seluruhnya. Laki-laki tua ini mengacungkan tangannya sambil berkata, Khalifah yang agung, bolehkah jika hamba saja yang dijadikan sandera sebagai ganti saudagar ini? Sekitar juga orang-orang yang duduk di masjid itu memandang ke arah saudara suara yang lantang itu. Abu Dhar, desis mereka hampir berbarengan. Ya Abu Dhar, sahabat Rasulullah, sambung yang lain. Tanpa menunggu lama lagi, Khalifah segera memanggil orang tua itu agar mendekat. Tuan Abu Dhar, sahabat Rasulullah, Tuan rela berbuat demikian? Ujar Khalifah heran. Yang dirinya diam saja. Hanya seolah senyum penuh kepastian terungging di bibirnya. Khalifah menjadi tak bisa berbuat apa-apa. Tuan Abu Dhar, apakah yang akan Tuan lakukan? Tuan telah memberikannya dengan maksa-maksa, kata Khalifah dengan nada kepemimpinan yang tinggi. Hamba rasa begitu, Tuan Khalifah. Tidak ada masalah jika terjadi sesuatu yang tak diinginkan kelak. Hamba kira tak ada, Khalifah. Anak istri Tuan apakah perlu diberitahu Tuan? Hamba rasa tak perlu, Tuan Khalifah. Tenang saja, jawab Abu Dhar. Lanjur dan keputusan yang diambilnya. Kalau memang itu kehendak yang tertulis dari paling dalam Tuan, Khalifah hanya menyerahkannya. Kemudian Khalifah berpaling kepada saudagar yang sedang kebingungan itu. Bagaimana saudagar? Apakah kau setuju? Kata Khalifah. Hamba setuju, Khalifah. Jika demikian, sekarang juga pulanglah. Jumat mendatang kau harus sudah kembali lagi ke tempat ini, perintah Khalifah dengan tegas. Terima kasih, Khalifah. Saudagar tadi lantas berjabatan tangan dengan Khalifah serta Abu Dhar. Hari Jumat seminggu kemudian, saudagar itu belum tampak batang hidungnya di halaman masjid tempat rencana hukuman gantung dilaksanakan. Tempat penggantungan sudah disediakan. Orang-orang sudah menunggu berjubel-jubel di hadapan masjid kota. Siap disangka saudagar itu tidak datang memantapi janjinya, maka Abu Dhar yang dijadikan ganti untuk saudagar tadi diberikan pakaian jubah putih, muka ditutupi dengan kain hitam. Perlahan-lahan digiring ke tiang gantungan yang sudah disediakan. Kaum wanita yang berada di situ sudah tak mampu menahan isak tangis. Sedangkan Abu Dhar sendiri, sahabat Rasulullah yang baik, yang tak melakukan kesalahan, siap menjadi hukuman gantung. Tali gantung sudah dikalungkan ke leher pria tua ini. Ketika Khalifah memberikan aba-aba agar Al-Quju menjeratkan tali jeratnya,
Sekonyong-konyong muncul seorang dari arah barat yang lari kencang sekali. Nampaknya yang tersengal-sengal menandakan bahwa ia berjalan cukup jauh dan sangat tergesa-gesa. Laki-laki itu menyebabkan kerumunan penonton sambil sebentar-sebentar mengucap astagfirullah, astagfirullah. Saudagar datang, teriak orang-orang menyaksikannya. Sambil mengatur napas, saudagar itu mencium lutut Khalifah sambil berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku minta maaf mendapat bermacam-macam halangan di jalan." Dengan tidak menanti jawaban dari Khalifah, ia terus menghampiri papan penggantungan. Tali dilepas dengan sebentar, jubah putih dilepas, begitu pula kain penyingkapnya. Dengan gemetar, tangan Abu Dzar dipegang lalu disalaminya. "Terima kasih Tuan, maaf." Lingkaran tadi dimasukkannya ke lehernya sementara mulutnya bergerak-gerak berdoa. Semua yang berada di situ terharu termasuk Khalifah yang segera berdiri dan memerintahkan, "Aku Khalifah yang memegang pengadilan dengan ini menyatakan, saudagar ini kubebaskan dari hukuman karena setia pada janjinya." Seketika juga rakyat berteriak bersama sambil seperti dikomando, "Allahu Akbar, benar Khalifah memang hebat." Perlahan-lahan Khalifah menghampiri saudagar dan Abu Dzar. Dengan tatapan mata yang berkaca-kaca, ia mengulurkan tangannya untuk berjabat erat. Orang banyak tidak dapat menahan air mata keharuan menyaksikan adegan ini. Dengan gembira serta tak lupa bersyukur pada Allah bahwa Khalifah telah menjatuhkan keputusan dengan penuh rasa cinta kepada semua umat. Mereka lantas berbondong-bondong menyelami Khalifah, Abu Dzar serta kemudian saudagar yang tidak jadi digantung itu. Usai beristirahat sejenak, Khalifah bertanya kepada Abu Dzar, "Tuan Abu Dzar, kenapa Tuan begitu rela menyerahkan diri sebagai sandera bagi orang yang nyata-nyata belum Tuan kenal?" "Oh, ya Amirul Mukminin, aku sudah tua. Hatiku tidak tega melihat dia mencari-cari orang untuk jadikan tanggungan. Sedangkan dia akan menyerahkan warisan serta perintah di dalam Al-Quran. Hatiku terasa malu mengapa tidak ada yang berusaha menjadi sandera. Seperti tidak punya saudara. Sedang orang-orang semasjid ini semua saudara kita juga, saudara seiman, al-muslimin al-kul muslim. Sesama Islam itu adalah saudara. Oleh karena itu saya menyanggupi, karena saya akan membuktikan bahwa pelajaran tentang persaudaraan Islam bukan hanya omong kosong atau isapan jempol belaka." "Masya Allah, Tuhan memang benar," sambung Khalifah dengan mata berkaca-kaca.